Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman, aku doain semoga sehat selalu ya, diberikan banyak rezeki, amin. Oke, ini terakhir aku bikin video itu 2 minggu yang lalu ya. Itu pun video unboxing velg sama terkuku yang aku beli dari Sidoarjo. Nah, untuk hari ini atau kali ini aku pengen coba ngevideoin perkembangan merpati hias aku, terutama santinet ya, karena memang yang paling gacor, yang paling subur di antara merpati hias aku itu ini santinet ya. Ini ya santinet, mungkin terakhir video tentang santinet ya. Ini anakannya masih unyu, masih imut. Nah sekarang tuh udah gede. Itu yang belakang itu dua, itu anakan santinet. Ini perkiraan umur udah 1 bulan lebih. Itu udah makan sendiri, mungkin sesegera mungkin akan aku pindahin ke kandang sendiri ya, maksudnya dipisah sama indukannya biar indukannya segera bertelur lagi. Dan itu untuk sarangnya itu udah aku ganti mas bro, itu udah aku ganti baru karena yang lama ya, walaupun terkadang itu burung merpati itu suka sama sarang yang lama karena itu dibangun dari kotoran ya. Cuma untuk sayanya atau mungkin dari teman-teman atau mungkin ada temen jauh yang datang itu ngelihatnya kayaknya kotor banget, tapi padahal itu dibikin bener-bener dibikin dari kotoran atau dari apa-apa aja. Cuma ya itu nggak enak aja dilihat orang. Tapi ya karena biar menjaga kebersihannya juga kesehatannya, aku ganti itu sarangnya udah baru. Jadi mungkin lusa atau besok bakalan aku pindahin anak duanya ini karena udah bisa makan sendiri, minum sendiri. Oke, jadi ini umur 1 bulan lebih. Untuk segera mungkin akan aku pindah, dan cuma belum terpantau untuk kawin lagi. Biasanya kalau usia segini, ini anaknya turun sendiri ya, turun sendiri. Itu udah 2 minggu yang lalu turun sendiri. Biasanya itu indukannya kawin, tapi ini belum terpantau kawin ya, nggak tahu ya, mungkin karena sayang anak ya, makanya harus aku pisah. Dan ini anakan yang pertama sepasang, nggak tahu nih kapan juga kawin, tapi kayaknya ini udah gede banget, udah waktunya buru kawin. Teman belum terpantau juga, belum terpantau untuk erek-erek ya apa ya namanya, erek-erek pokoknya kayak memeti gitu, belum terpantau. Tapi kayaknya mungkin paling tidak sebulan lagi udah kelihatan, udah nanti mau kawin lah. Oke, dan ini untuk Feli ini itu kelihatan nggak tuh ada anaknya? Aku yum ya, kelihatan nggak ya? Aku yum itu, aduh ngeblur sih, bentar. Itu ada anaknya kecil banget masih, itu kelihatan nggak? Oh itu ada anaknya kan. Jadi kalau dilihat dari cangkang, bekas cangkang itu kayaknya 2 mas bro, insya Allah 2, karena kelihatan tadi cangkangnya udah saya lihat, nggak tahu di mana tadi kayak mungkin jatuh. Itu kelihatan dua-duanya netas, tapi aku belum berani melihat untuk piyeknya ya, belum berani. Tapi insya Allah 2, insya Allah lah ya, karena cangkangnya itu udah pecah 2 bekasnya. Kalau biasanya sih pecahnya itu bareng gitu, biasanya sih lolos semua ya, atau sehat semua. Tapi kalau kelihatan kadang-kadang memang ada juga sih yang cangkangnya 1 itu udah netas, tapi yang satunya masih lama. Itu ada sampai 5 hari juga pernah, itu kelihatan kan, 5 hari juga pernah. Tapi ini hampir bersamaannya bro, ini tertanggal kemarin atau hari ini, antara kemarin atau hari pagi tadi ya. Itu tertanggal 7 ya, tanggal 7 Maret itu netas bro. Dan untuk ini AF ya, kipas AF ini udah terpantau, itu udah positif 2 ekor. Ini tertanggal netasnya tanggal 28 mas bro, 28 kalau nggak 28 30 kemarin barusan. Itu udah positif 2 karena udah pernah. Biasanya kalau pagi aku kasih makan itu indukannya langsung makan semuanya, dua-duanya. Jadi kelihatan 2 ekor, alhamdulillah sehat semua. Jadi nanti mungkin akan aku videoin untuk aku bikin shot ya, aku bikin shot kalau benar-benar udah kelihatan bener. Aku bikin shot tentang merpati AF ini sama merpati Veligazer kalau pas nanti kelihatan. Tapi shot aja ya, karena ya lebih mudah lebih cepat, lebih gampang, cuma 50 detikan aja, nggak ada 1 menit itu aja. Oke, jadi ini AF alhamdulillah udah 2 ekor positif, dan ini insya Allah, cuma ini baru kelihatan 1, tapi insya Allah 2. Ini cangkangnya pernah 2, terus itu santinet
ini segera mungkin akan aku pindah anakannya biar cepat buru-buru kawin lagi. Dan ini kita doain segera untuk cepat kawin ya. Oke, dan ini kalau ada yang berisik ya, ini ada parkit, ada lobet, dan itu yang aku kasih sangkar sendirian itu kalau nggak ada cowoknya yang setia mungkin udah mati Mas Bro. Itu yang betina itu lumpuh total dua-duanya. Dan pernah aku pisahin gitu, tapi ya diloloh nggak mau karena dia udah dewasa, udah besar kan. Diloloh dia malah kabur, malah kayak gelabakan gitu ya. Makanya aku gabungin. Waktu itu aku masukin kandangnya di sini, terus aku buka pintunya. Alhamdulillah si jantan tuh masuk, bahkan bukan si jantan aja, bahkan temennya juga masuk. Akhirnya cuma temennya aku tangkap, aku keluarin, jadi tinggal jantannya aja. Kalau nggak ada si jantan, suaminya mungkin udah mati. Itu susah Mas Bro. Kalau masih piye aku loloh masih mau, tapi ini masalahnya udah gede, jadi aku loloh nggak mau. Ya mau nggak mau akhirnya kandang kecil ini, soliter kecil ini aku masukin, jadi jantannya masuk dan diloloh sama jantannya. Untuk sekedar info ya Mas Bro ya, ini dari beli itu sebetulnya memang nggak aktif Mas Bro, sehat tapi nggak aktif. Jadi dia kayak waktu aku taruh kandang soliter itu kayak dia nggak pernah gerak gitu. Dia cuma keluar tuh makan, karena makannya kan deket kayak gitu kan, deket, jadinya biasa lah, memang bisa lah. Terus akhirnya aku pindah di kandang aviari ini, itu sebetina cuma turun itu sekali doang. Seingat aku sekali doang, atau sepengetahuan aku. Habis itu masuk, terus setelah itu setiap hari itu yang ngambilin makan tuh si suami. Jadi dia selalu di dalam glodok. Dan sebetulnya untuk yang pasangan ini tuh selalu bertelur Mas Bro. Bahkan di waktu lumpuh ini kemarin tuh ada telurnya, karena sebelum lumpuh kan dia terpantau kawin ya mereka. Jadi kemarin tuh aku temuin tuh telurnya pecah di soliter. Ya mungkin ya karena pas waktu kawin masih sehat, telurnya baru kan. Tapi itu sehat banget Mas Bro. Jadi sempet ya kayak itu garu-garu, kayak bersihin kotorannya dia, cuma nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri total Mas Bro, dua-duanya. Terus kemarin pas awal itu masih satu doang. Kadang-kala aku waktu datang itu dia masih sempet nangkring walaupun dibantu sama paruhnya. Tapi sekarang tuh dua-duanya. Ya mungkin faktor nggak pernah gerak dari sananya, dan mungkin faktor usia juga. Sayang banget sih sebetulnya, gacor nelurnya. Nah, kalau yang lainnya sih nggak tahu kapan bakal nelur, cuma udah terpantau mesra mulu, dan terpantau kadang kawin entah berhasil borat entah enggak, cuma itu terpantau kawin tapi nggak tahu. Ini masih eyel-eyelan untuk glodoknya Mas Bro. Glodoknya masih keroyokan, nggak tahu dia, mungkin kuncinya itu di situ. Itu satu pasang itu Bro, satu pasang non clap sama satu pasang biola ya. Itu kalau bertelur itu mungkin lainnya bakalan bisa bertelur, karena kuncinya itu rajanya, itu yang benar-benar menguasai aviary ini. Kalau itu belum bertelur otomatis lainnya kayaknya susah ya, karena yang lain misal ngandang gitu masuk glodok itu pasti dikejar sama itu. Jadi berharap itu segera kawin dan bertelur. Kalau itu bertelur otomatis yang lain bisa tenang. Ya, ini padahal aku temanya mau bahas merpati, ngapain aku cerita tentang lobet. Nah ini itu ada derkukunya aku kasih makan sendiri millet, karena kebetulan derkukunya itu yang sukanya millet ya. Aku kasih millet gitu, walaupun kadang-kadang dimakan sama yang AF anakan itu ya Bro. Dan ini terpantau kawin tapi nggak pernah berhasil dari dulu, nggak tahu ya, mungkin faktor bodinya gede banget, dan juga ada simbarnya. Aku mau potong lagi juga percuma, karena udah aku praktein, aku potong ternyata juga nggak bisa kawin juga, susah masih kawin. Cuma mungkin tanpa sepengetahuan aku mereka bisa kawin lah ya, walaupun sering masih itu glodoknya aku kasih bekas lemari ya Bro, bekas lemari kantor gitu. Aku masukin sini dan aku kasih tarangan ya. Ya cuma dilihat-lihat, kadang-kadang dipakai tiduran tapi nggak bertelur. Dan itu pasangan yang istilahnya mungkin pasangan unik ya, pasangan unik karena ada merpati Veligeser dan juga merpati AF ya, Ipas AF. Dan itu saya nggak bermaksud menjodohkan, tapi karena Veligeser waktu itu anaknya satu, AF anaknya satu, ya udah aku gabung, ternyata kayaknya jodoh dan terlihat jodoh lah.
mesra-mesraan, cuma masih muda, jadi ya cuma udah sedikit kayak memeti cari tempat untuk bertelur kayaknya, kelihatannya ya. Cuma saya pikir juga kalaupun kawin juga nggak bakalan jadi karena masih muda, terutama untuk AF itu selisihnya jauh Mas Bro, mungkin selisih 3 bulanan gitu. Dan sama yang tua itu yang Veligazer AF itu selisihnya jauh. Justru Veligazer sama yang Santinet anakan yang atas tadi itu selisihnya cuma sebulanan, tapi kalau yang sama AF ini itu selisihnya 3 bulan lebih kayaknya malah. Jadi ya kalaupun terpantau kawin ataupun kawin, kemungkinan nggak jadi kemungkinan sih, tapi ya Allah alam, ya nggak tahu lah, ya semua tergantung Allah lah karena ini menyangkut dengan nyawa dan kehidupan. Oke, mungkin itu yang bisa aku sharing ke teman-teman, share ke teman-teman. Ya nggak tahu, ini semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, mungkin sebagai referensi atau apalah ya, karena udah lama aku nggak bikin konten, jadinya 2 minggu ini, setelah 2 minggu aku bikin konten. Oh iya, satu lagi sebelum aku tutup video ini, selesaiin video ini aku tambahin ya. Kalau kamu nggak lihat ya, kalau biasanya di pojok atas itu kan ada Jawa Sungut ya. Jawa Sungut itu aku lepas Mas Bro. Nggak tahu udah pernah aku share juga atau belum di video, aku lepas karena ya aku kasihan. Jadi gini ya, prinsip aku itu, aku ngerawat, tapi kalau yang aku rawat itu kayaknya nggak nyaman atau nggak bisa berkembang, ya aku lepasin. Beda kasus kayak yang kawin tapi nggak berhasil kayak reverse swing, itu beda. Itu kan memang kayak gitu. Reverse swing susah untuk kawin, memang dari fisiknya, dari tubuhnya, dari simbarnya, jadi susah. Jadi ya aku pikir sih udah kerasan banget ya kan, kandangnya udah gede banget kan. Jadi untuk Jawa Sungut memang aku lepas karena terpantau bertelur terus, kawin bertelur tapi nggak pernah berhasil, nggak tahu kenapa nggak pernah berhasil. Dan di situ aku pantau itu kotorannya Bro, kotorannya itu nggak pernah kotoran sehat ya Bro. Dari mana bisa tahu kalau kotoran nggak sehat? Ya kalau encer gampang aja, kalau encer ya udah pasti nggak sehat Bro. Jadi kalau burung itu kalau kotorannya encer otomatis udah pasti nggak sehat. Nggak tahu faktornya apa. Menurut aku sih kayaknya karena si Jawa Sungut itu suka naruh kotoran di tempat minum ya, dan itu diminum lagi. Mungkin itulah menurut aku. Cuma yang jelas intinya kalau kotorannya itu encer, dan itu encernya parah Mas Bro, dua-duanya itu berarti nggak sehat. Tapi selalu bertelur. Jadi aku buang kan yong kan, aku buang bertelur, kawin bertelur, dan tapi nggak pernah berhasil menetas, makanya aku lepas. Jadi mungkin aku pernah bikin video pas waktu lepas itu yang jantan itu bahkan sampai sehari semalam baru balik ya. Nah, ini tempatnya Mas Bro. Alhamdulillah untuk Jawa Sungut ini kelihatan nggak? Mungkin ada matahari di belakang jadi nggak begitu kelihatan. Jadi lantai nomor 2 ya Mas Bro. Nggak tahu kelihatan atau enggak. Kayaknya gelap sih. Kelihatan nggak? Apalagi burungnya itu kelihatan yang satu itu yang jantan ya. Itu lantai nomor 2 paling kiri Mas Bro. Lantai nomor 2 itu paling kiri itu Jawa Sungut Mas Bro, dan itu udah bertelur. Insya Allah bertelur karena si betinnya waktu aku kasih makan nggak pernah keluar, otomatis biasanya sih bertelur. Di jantan keluar cari makan. Dan moga aja si Jawa Sungut ini bisa lebih baik lah perkembangannya, jadi biar bisa bertelur. Mungkin berharap si dua-duanya nanti netes ya mau gimana lagi, pengennya sih aku kembangin di kandang kecil gitu. Jadi pengennya sih kalau udah banyak itu baru aku lepas, biar kayak mungkin aku punya peliharaan full merpati, walaupun nggak full ya, masih ada campuran, tapi paling tidak Jawa Sungut aku kembangin di sini. Tapi ya mau nggak mau karena aku nggak tega, ya udah aku lepasin. Dan alhamdulillah juga nggak minggat Mas Bro, jadi masih bertahan di tempat ini dan mau menempati pagupon. Awalnya bertengkar, tapi alhamdulillah Jawa Sungut itu ternyata juga walaupun dia udah berhasil menguasai lantai 2, tapi dia masih bisa berbagi dengan merpati yang lama Mas Bro. Jadi dua-duanya baik lah, yang lama ngasih tempat Jawa Sungut, yang Jawa Sungutnya juga baik untuk berbagi di lantai 2. Kalau di bawah itu Jawa Sungutnya nggak diperbolehin, di atas juga nggak diperbolehin, kalah sama yang penghuni lama. Tapi yang tengah, yang ini, yang kanan ini baik, dan Jawa Sungutnya juga ya baik-baik aja. Jadi ini di lantai 2 itu ada 2 pasang. Oke, itu berharap Jawa Sungutnya segera beranak pinak dan berkembang, jadi aku bisa kayak suatu kesenangan tersendiri, kebahagiaan tersendiri
kalau bisa ngembangin Jawa Sungut di tempat aku ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu lihat video aku, support aku biar makin berkembang, dan yang belum subscribe ya biar aku lebih semangat. Makasih, see you, wassalam, bye bye.